Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Ide Investasi atau Investment Idea. Kali ini saya ingin sharing mengenai apa sih yang terjadi di IHSG, atau jadi kami berikan judul video kali ini adalah IHSG GCI Weekly Review secara holistik. Tonton sampai habis ya, karena nanti saya akan memberikan potensi sektor-sektor apa yang juga dapat berpotensi lawan arus. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Oke, kita akan memulai. Saya berikan judul IHSG GCI Weekly Review, sedia payung sebelum hujan 2, karena pada minggu lalu saya sudah mereview dengan judul yang sama. Kali ini ada tambahan, yaitu gambar bear. Jadi bear-nya lagi jalan nih. Belum mencakar karena IHSG-nya masih sideways. Oke, mari kita mulai untuk masuk ke dalam. IHSG pada 22 April berada pada level 7.225,6. Ya, IHSG merupakan indeks emerging market di Southeast Asia. Market cap per hari ini ada pada 9.453 triliun dengan price earning ratio 25,4 kali dan price to book value 2,1 kali dengan konsep weighted average. Berikut saya share snapshot dari IDX. Ya, ini ya saudara-saudara, teman-teman investor trader, ada market pair-nya dan dia juga ada weighted average pair. Ini weighted average pair-nya udah lumayan tinggi ya, kalau menurut hemat saya. Memang ada sedikit perbedaan antara market pair dan weighted average pair. Tapi saya telah menemukan bagaimana perhitungan weighted average pair. Jadi saya menilai saya akan memakai weighted average pair sebagai pengukuran dari IHSG. Tetapi bukan hanya dari price earning ratio yang saya akan pakai, saya akan sharing ke teman-teman metode lainnya untuk menilai apakah IHSG itu sudah overvalue atau tidak. Oke, valuasi IHSG pada 22 April, semua target sudah tercapai, dengan saya memberikan target maksimal berada pada 7.288, di mana semuanya sudah tercapai. Review ini saya pernah lakukan pada 10 Maret 2022 dengan judul Upper Target Swing IHSG di berapa. Nanti saya berikan link videonya di atas. Jadi pada level 7.208, pada level hari ini, ya 22 April 2022 di 7.225.606 dengan asumsi EPS 293, EPS weighted average, maka price earning ratio IHSG menurut perhitungan saya berada pada 24,66 kali. Sedikit di bawah perhitungannya dari IHSG, malah IHSG tadi perhitungannya adalah 25 kali, sedangkan saya adalah perhitungannya berada pada 24,66 kali. Oke, jadi saya nilai IHSG sudah mahal. Nah, ini saya ambil snapshot dari website IDX. Kemarin, kalau minggu lalu ini tepat, tapi mungkin ada sedikit error dari yang ditampilkan oleh IDX, karena weighted average pair-nya IDX itu berada pada 40,97 kali. Menurut saya ini lagi error ya, karena harusnya ini match dengan perhitungan yang di depannya. Nanti teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya bahwa perhitungan weighted average pair ini persis dengan apa yang disajikan oleh IDX di depannya. Oke, mari kita review secara charting untuk IHSG GCI 22 April. Kita lihat target maksimum saya itu berada pada di 7288.2889. Hebatnya IHSG berusaha 5 kali menembus level tersebut, yaitu pada tanggal 11,
12, 19, 21 April, dan 22 April. Dan semuanya gagal ditutup di atas level tersebut. Jadi ini teman-teman harus cautious nih. Sudah 5 kali IHSG mencoba menembus level tersebut dan gagal. Oke? Nah, juga yang patut dikhawatirkan adalah IHSG secara MACD dia sudah mulai melakukan dead cross. Mungkin teman-teman bilang, iya tapi dead cross yang di sebelumnya kan juga dead cross, tetapi kok masih naik. Problemnya adalah pada saat bulan Maret melakukan dead cross, IHSG itu belum menyentuh level yang saya targetkan, yaitu di 7.288. Jadi kali ini adalah berbeda, dan nanti saya akan share sebuah analisa yang membuat bahwa IHSG ini sudah overvalue atau upside-nya sudah 0. Saya tetap mengestimasi bahwa akan terjadi kemungkinan 1 kali swing, yaitu IHSG akan menguat sementara, tetapi saya ragu apakah IHSG akan ditutup di level 7.000, di atas 7.288. Swing terjadi karena Big Caps Banking dan Astra juga Unilever biasanya akan sebentar lagi mengeluarkan rilis earning-nya. Jadi estimasi swing masih mungkin terjadi, tapi itu hanya akan melakukan penguatan sementara. Oke, metode kami di mana kami bisa memberikan nilai 7.288 untuk level IHSG, dan kami berani menyebut bahwa level IHSG itu sudah terlalu mahal. Kami memakai metode yang kami sebut sedia payung sebelum hujan. Ya, kayak yang sering ibu-ibu kita bilang, kalau hujan atau mendung, itu kita harus siap-siap bawa payung. Nah, kali ini saya ingin mengajak teman-teman investor dan trader bersiap membawa payung. Atau lebih tepatnya, kita bersiap membawa ember. Karena IHSG akan memulai koreksinya. Sedia payung sebelum hujan ini dapat disebut juga adalah analisa korelasi, dan analisa korelasi yang kami pakai adalah melakukan pendekatan pada surat utang negara, makroekonomi data, dan mungkin ini yang teman-teman baru pernah dengar ya, yaitu credit spread. Nanti saya akan jelaskan apa arti credit spread. Saya tidak akan menjelaskan mengenai credit default swap dan likuiditas global. Oke, mari kita masuk. Kita akan mulai masuk dengan makroekonomi data. Ini estimasi mengenai 7 days reverse repo yang saya buat pada 2 April 2022, yaitu BI tetap flat, tidak menaikkan suku bunga, tetapi kami mengestimasikan sebenarnya pada bulan April ini The Fed menaikkan 0,25 basis point, tetapi tidak terjadi. The Fed tetap memaintain suku bunganya tetap untuk bulan ini. Jadi dari gambaran ini, view kami adalah 7 days reverse repo masih mempunyai ruang untuk menahan inflasi karena giro wajib minimum banking sudah dinaikkan sebesar 50 basis points pada Maret 2022. Dengan dinaikannya giro wajib minimum sebesar 50 basis points, maka 7 days reverse repo juga masih mempunyai ruang sebesar 3% apabila Fed rate naik sampai dengan 1%. Lalu, apa yang terjadi pada 22 April? BI 7 days reverse repo secara tepat kami melakukan analisa bahwa BI tidak akan menaikkan suku bunga, di mana yang angka yang merah ini atau garis yang merah ini mengindikasikan estimasi kami untuk inflasi yang akan terjadi pada bulan April dan bulan Mei. Yaitu kami estimasikan pada Mei nanti inflasi akan berada di atas 3%. Dan pada April akan mulai memasuki di atas 3% awal. Perkembangan terbaru dari Fed Fund Rate adalah The Fed tetap memaintain suku bunga pada 0,5 basis point, 0,5% atau 50 basis point, di mana
Gubernur The Fed, Jerome Powell, telah memberikan indikasi bahwa Mei mereka akan melakukan kenaikan suku bunga sebesar 50 basis point atau 0,5%. Ini estimasi yang sudah diberikan oleh The Fed. Itulah yang menyebabkan IHSG hari ini mengalami koreksi, atau pada tanggal 22 April ini mengalami koreksi. Meskipun memang di mata kami memang IHSG valuasinya sudah mahal, jadi upside-nya sudah nol atau sudah tersisa upside-nya tinggal sedikit. Oke, summary-nya adalah 7 days reverse repo masih mempunyai ruang untuk menahan inflasi karena GWM sudah dinaikkan pada Maret 2022. Kemudian The Fed diestimasi akan menaikkan suku bunga sampai dengan 1%, di mana reverse repo juga masih mempunyai ruang sebesar 3% apabila Fed rate naik sampai dengan 1%. Jadi, diestimasi ini akan terjadi pada Mei 2022. Impact-nya apa? Impact-nya adalah saya mengestimasi 7 days reverse repo rate akan naik pada bulan Juni atau Juli ini, di mana estimasi saya, inflasi di 2022 akan mencapai 7%. Jadi, sesuai rumus, bila BI menaikkan suku bunga, maka imbal hasil aset berisiko akan mengalami penurunan, atau ekspektasi imbal hasil aset berisiko akan mengalami penurunan. Tapi itu saya akan bahas di lain waktu. Nanti saya akan kasih linknya buat teman-teman bisa melihat video mengenai penjelasan saya tersebut. Oke, sekarang saatnya untuk kita melihat korelasinya terhadap aset lainnya. Kita melihat pada surat utang negara tenor 3 tahun. Kita melihat pada pertengahan April mungkin ini sekitar tanggal 10 ya, yield 3 tahun berada pada 5,2%. Ini untuk yield 3 tahun. Kemudian, sekarang pada 22 April, yield telah mengalami kenaikan menjadi 5,433%. Jadi untuk teman-teman memahami konsep surat utang negara atau bonds adalah seperti berikut. Bila price turun, maka yield-nya akan naik. Jadi kalau price turun itu biasanya berarti surat utang negara itu sedang dibuang atau dijual oleh para pelaku pasar. Kemudian bila yield-nya yang turun, maka price-nya itu naik. Nah, bila yield turun, berarti price naik, berarti adalah surat utang itu sedang dibeli oleh pelaku pasar. Oke, jadi kita sudah melihat bahwa pelaku pasar masih keluar dari surat utang 3 tahun. Kemudian berikutnya kita melihat bahwa pelaku pasar pun juga, jadi yield pada tenor Sun 10 tahun pada pertengahan April kemarin masih berada pada level 6,922%. Sedangkan yield tenor 10 tahun pada hari ini sudah ditutup mendekati 7,1%. Ingat ya, tadi saya bilang ke teman-teman bahwa target inflasi itu berada pada 7% dan bond sudah bergerak menuju ke areal sana. Kenapa benchmark 10 tahun? Karena benchmark 10 tahun itu biasanya dipakai oleh negara-negara untuk melihat economic growth atau growth ekonomi suatu negara. Jadi levelnya sudah mencapai level 7%. Berarti ini ekspektasi inflasi akan mencapai level 7%. Nah, yang menarik untuk saya share dengan teman-teman, saya juga sajikan tenor pendek, yaitu untuk 1 year below, di bawah 1 tahun. Teman-teman melihat pada tanggal 14 April ya, nih 13 atau 14 April, tenor Sun di bawah 1 tahun itu berada pada 2,28%.
Sedangkan pada hari ini yield Sun di bawah 1 tahun kembali melakukan penurunannya, berada pada di 2,201%. Sedikit memang penurunannya, tetapi ini mengindikasikan bahwa para pelaku pasar sudah memulai memindahkan investasinya dari tenor panjang ke tenor pendek. Ini biasanya adalah antisipasi akan kenaikan suku bunga yang terjadi di Indonesia, karena pasti BI akan menaikkan suku bunganya. Mau nggak mau, tadi sudah dikasih gambaran benchmark, dan saya sudah menganalisa bahwa ada kemungkinan BI akan menaikkan suku bunganya itu di bulan Juni atau di bulan Juli. Jadi, pelaku pasar di surat utang sudah antisipasi melakukan hal tersebut. Jadi dari tenor panjang, mereka sudah mulai memindahkan atau membeli surat utang tenor pendek. Nah, ini gongnya yang ditunggu-tunggu, karena saya yakin mungkin jarang atau tidak ada di Indonesia membahas mengenai credit spread di Indonesia, credit spread untuk sebagai acuan investasinya. Saya mengartikannya seperti ini, credit spread. Credit spread ini berguna untuk melihat dengan cepat imbal hasil aset beresiko pada negara yang mempunyai risiko lebih besar daripada United States. Credit spread adalah saat ini sudah pernah mencapai setara dengan 1 tahun JIBOR, yaitu pada saat dia menyentuh di level 4%. Ini, dia sudah pernah menyentuh level 4%. Itu menandakan bahwa investasi pada aset beresiko selain JIBOR atau deposito sudah tidak menarik. Jadi, baik surat utang negara maupun saham di Indonesia, saya menilai bahwa upside-nya sudah nol, karena asing menilai IHSG sudah mencapai peak-nya. Tapi tentu teman-teman melihatnya gini ya, ini saya ngomong IHSG, berarti kita harus melihat saham-saham penggerak IHSG. Tentu akan ada saham yang akan naik, tetapi tidak berimpact terhadap pergerakannya IHSG. Jadi saya berbicara ini secara holistik untuk melihat bahwa upside IHSG itu sudah limited atau bahkan sudah habis. Pembuktiannya adalah bagaimana? Tadi saya bilang 4%, karena ini adalah setara dengan JIBOR. JIBOR itu adalah Jakarta Interbank Offer Rate, atau setara dengan deposito. Mari kita buktikan apakah setara atau tidak. Oke, ini JIBOR pada 14 April. Berada 1 tahunnya berada pada 4,07. Sudah sesuai 4% ya. Kemudian mari kita melihat JIBOR pada tanggal 22 April ini. Ya, berada pada 4,07%. Jadi yes, imbal hasil IHSG sudah habis karena sudah setara dengan Jakarta Interbank Offer Rate atau setara dengan bunga deposito. Jadi IHSG saya yakini sedang memulai penurunannya, karena imbal hasilnya sudah tidak seksi lagi atau sudah tidak ada room untuk mendapatkan imbal hasil yang optimal dari IHSG. Oke, ini buat teman-teman pahami, ini adalah IHSG Index Movers, ada 30 saham yang tercatat pada 11 April, memberikan kontribusi pergerakan. Goto itu terbesar sebesar 10% memberikan kontribusi terhadap IHSG, sedangkan terendah itu ada TOWR, yaitu sebesar 0,8. Nah, saya mengestimasikan, seperti tadi saya bilang, bahwa tidak semua saham akan turun, tetapi lebih banyak IHSG turun dikarenakan oleh banyak pemberat IHSG yang akan juga turun.
Oleh karenanya, saya akan memberikan estimasi beberapa saham yang saya yakini akan masih mengalami kenaikan, yaitu saham-saham yang saya highlight hijau. Goto, MDKA karena saya melihat dia lebih ke arah valuasi unlocking valuasi, EMTK karena dia menjadi sponsor dari dia mendapatkan license untuk tayangan stream untuk World Cup, Sumber Alvaria atau Alfamart, dan juga ICBP. Sebenarnya ada tambahan, yaitu geng Telco, tapi mungkin dia sudah bergerak ya sekarang ini untuk melawan dari indeks. Berikut saya sajikan beberapa estimasi sektor yang akan bergerak melawan IISG, yaitu sektor teknologi, saham-saham yang di sektor teknologi. Kemudian saya masih netral terhadap energi dan basic materials. Basic materials di sini adalah Antam Timah ya. Dan energi itu adalah coal dan minyak. Kemudian saya melihat consumer goods cyclical dan non-cyclical itu masih akan melawan indeks. Dan transport serta logistik juga akan melawan indeks. Jadi sebenarnya ini sudah saya share di video sebelumnya, dan mungkin ada tambahan sedikit, tapi sayangnya indeksnya sudah mulai bergerak, yaitu telekomunikasi dan BTS-nya. Oke, sekian GCI Weekly Review dari saya, dan bila ada pertanyaan, silakan dapat melakukan komen pada video di bawah ini, dan disclaimer informasi oleh saya mempunyai posisi pada beberapa saham penggerak indeks pada harga bervariasi, tetapi kami tidak terafiliasi oleh emiten-emiten tersebut atau sekuritas manapun. Saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses khalayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini sifatnya adalah edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual. Oke, terima kasih teman-teman investor trader telah menonton sampai akhir. Semoga selalu bisa tetap cuan dan terutama bisa menjaga profit Anda secara maksimum. Jangan lupa like, komen untuk video-video yang Anda sukai, dan juga share ke teman-teman bila dirasa bermanfaat, dan jangan lupa subscribe di channel kami dan nyalakan lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari kami. Oke, semoga selalu cuan, salam ide investasi, dan sampai bertemu di video-video berikutnya. Sampai jumpa.